Pengunduran diri 20 pejabat Pemprov Banten di tengah pandemi ini sudah menimbulkan kegaduhan. Di tengah pemerintah meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Sebagai pelayan publik, kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, melakukan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab, melaksanakan perintah pimpinan selama tidak melanggar aturan perundang-undangan. Sebagai seorang aparatur, kita sudah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kejadian pengunduran diri 20 pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten sungguh terbilang sangat mencoreng etika publik ASN di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten itu sendiri. Bukan saja berdampak pada diri dan keluarganya, melainkan nama baik instansi dan nama baik Provinsi Banten. Bagaimana tidak, di tengah pemerintah sedang berupaya mendorong ASN untuk mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayaninya, ini malah melakukan pengunduran diri secara berjamaah. Sungguh miris sekali, apapun alasannya, ini sudah melanggar sumpah jabatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka kegiatan pengunduran diri yang dilakukan oleh 20 pejabat struktural Dinkes Provinsi Banten ini sungguh sangat mengecewakan seluruh ASN di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Integritas memang mutlak harus dimiliki oleh seorang ASN saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. Karena hal itu berdampak pada kepuasan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kasus pengunduran diri 20 pejabat struktural di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, imbas dari kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, memang menjadi image buruk bagi ASN terkait pelayanan terhadap masyarakat, karena mereka dianggap telah lalai dalam tugasnya dan cenderung lari dari tanggung jawabnya. Respon cepat yang diambil oleh Kepala Daerah, Sekda, Asda 3, Inspektorat, dan BKD dalam merespon dan menangani kasus pengunduran diri 20 pejabat Dinkes Provinsi Banten perlu diacungi jempol. Mengingat situasi masih dalam pandemi COVID-19, masyarakat pun masih disibukkan dengan berita seputar COVID-19, ditambah dengan berita tindakan dari pejabat ASN yang mundurkan diri sebagai solidaritas dari penahanan rekannya dalam kasus pengadaan masker. Hal ini tentu membuat masyarakat merasa resah. Tindakan ini menurut pendapat saya dirasa lebih mementingkan ego sektoral dari masing-masing pejabat, tanpa memikirkan bagaimana situasi dan kondisi jika mereka berhenti secara serentak. Bagaimana imbasnya bagi instansi sendiri maupun instansi lain yang melakukan kerjasama dengan Dinkes dalam rangka kedinasan. Bagaimana pula imbasnya terhadap masyarakat, tentu menjadi salah satu faktor penghambat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Apakah diperlukan diambil keputusan seperti ini? Seharusnya masalah yang sedang dihadapi bisa diteliti dan dipertimbangkan kembali jalan penyelesaian. Banten geger. Ada 20 pejabat eselon 3 dan eselon 4 Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengajukan surat pengunduran diri kepada Gubernur Banten Bapak Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Bapak Handika Hazrumi. Surat tersebut tertanggal 28 Mei 2021. 20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mengundurkan diri dari jabatannya karena tersandung korupsi pengadaan masker senilai 1,3 triliun rupiah. Berita tersebut sangat mencoreng nama baik institusi dan nama baik ASN di masyarakat. Kenapa? Karena ASN yang seharusnya mengayomi malah merugikan negara dan rakyatnya. Seorang ASN dalam melayani masyarakat harusnya mempunyai integritas yang tinggi, beretika publik, profesional, dan bebas dari KKN. Kemudian apakah kita bisa menjadi seorang ASN yang berintegritas, profesional, etika publik, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme? Jawabannya, kenapa tidak? Kita pasti bisa.